Halo teman-teman, saya Valentina Kenny. Di sini saya akan memberikan sedikit pembelajaran tentang cinta kasih dan peduli sosial. Nah, kita hidup di dunia yang penuh dengan berbagai tantangan dan perbedaan. Namun, satu hal yang bisa menyatukan kita yaitu cinta kasih dan kepedulian sosial. Nah, ajaran sosial gereja mengajarkan kita untuk tidak hanya beriman, tetapi juga bertindak menjadi berkat bagi sesama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman sekalian, pernahkah kita berpikir bahwa kasih bukan hanya sekedar kata, tetapi juga tindakan? Hari ini kita akan bahas bagaimana cinta kasih dan kepedulian sosial bisa menjadi wujud nyata iman kita. Cinta kasih ialah hukum utama dalam hidup Kristiani. Nah, dapat kita lihat dalam Matius bab 22 ayat 37 sampai 39. Di mana dikatakan, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jadi cinta kasih ialah dasar dari semua perintah Tuhan, teman-teman. Di mana kasih kepada Allah harus bercermin dalam kasih kepada sesama. Jadi cinta sejati itu bukan hanya tentang perasaan, tapi juga bagaimana tindakan nyata yang membawa kebaikan bagi orang lain. Nah, jadi ketika kita mengasihi, kita tidak hanya memberi saja teman-teman, tetapi juga menghadirkan Tuhan dalam kehidupan sesama, atau kita bisa memulai dari rumah. Bagaimana caranya? Jadi ketika kita membantu orang tua, bersikap sabar kepada saudara, dan menghargai orang lain, kita sudah mengamalkan ajaran sosial itu sendiri, teman-teman, atau kasih itu sendiri. Sedangkan peduli sosial itu sendiri ialah wujud nyata kasih Kristiani, mana Yesus mengajarkan bahwa peduli kepada sesama adalah bagian dari iman yang hidup. Nah, dapat kita lihat teman-teman di dalam Injil Matius bab 25 ayat 35 sampai 40. Di mana dikatakan, "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Sesungguhnya apa yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku." Nah, dalam kehidupan sehari-hari teman-teman, kita bisa mewujudkan kepedulian sosial ini dengan membantu mereka yang kekurangan, menghibur yang berduka, dan menjadi sahabat bagi yang kesepian. Kita tidak perlu menunggu kaya untuk berbagi, teman-teman. Berbagi itu cukup memberikan hal yang sederhana saja, seperti senyum, perhatian, dan doa juga bentuk cinta kasih yang bisa kita berikan. Sesederhana dan sesimpel itu. Nah, pasti teman-teman sekalian bertanya, mengapa sih kita harus mengasihi dan peduli? Dan apa dasarnya? Ada dasarnya, teman-teman. Kita dapat lihat dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 27, di mana dikatakan, "Setiap manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga setiap orang berharga di mata Tuhan," atau imago Dei. Dan apakah hanya dalam kitab Kejadian saja? Tidak, teman-teman. Tentunya dapat kita lihat dalam Injil Matius bab 22 ayat 37 sampai 39, di mana dikatakan, kasih adalah hukum utama yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi tidak hanya itu saja, teman-teman. Kita juga dapat lihat dari Yakobus bab 2 ayat 14 sampai 17, di mana dikatakan situ, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kasih harus kita wujudkan dalam tindakan nyata agar tidak mati.
Kasih yang sejati bukan hanya yang diucapkan, tetapi diwujudkan. Jadi teman-teman sekalian, mari kita memulai dengan tindakan sesederhana mungkin. Membantu yang lemah, mendengarkan yang kesepian, dan berbagi dengan yang membutuhkan. Bahkan tindakan kecil bisa membuat perubahan besar dalam kehidupan seseorang, teman-teman, tanpa kita sadari. Jadi teman-teman, mari kita menjadi terang dan garam dunia dengan kasih dan kepedulian. Mari kita memulai dari hal kecil, melakukan dengan cinta, dan serahkanlah hasil kepada Tuhan. Karena dalam setiap perbuatan kasih, kita menghadirkan Kristus di dunia ini.